gereja sebenarnya dulu, karena proyek ini sebenarnya menurut kami dan pengamatan kami tanpa melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang ada. Itu hanya perbincangan secara individu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau korporasi tertentu, sehingga pada akhirnya kami menjadi kaget kenapa terjadi begini. Dan gereja sebenarnya dalam Laudato Si itu jelas. Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus itu gereja melihat bahwa bumi ini sebagai ibu. Dalam konteks budaya Flores, kultur Flores, bumi ini dianggap suci. Dianggap suci. Kalau tidak dikelola secara baik, pertama melalui sosialisasi, mitigasi yang baik, dan melibatkan umat tidak hanya sebatas untuk melihat dan menonton. Yang terjadi seperti itu. Proses awal itu yang tidak terjadi. Kita semua terkejut ketika semua sudah dibangun. Karena itu gereja mesti terlibat aktif dan peduli terhadap masalah yang dihadapi umat. Itulah panggilan sosial dan kalau setiap provinsi luar kota itu mengutus minimal 50 dan dalam kota provinsi 100, tambah organisasi massa yang bernuansa Katolik, itu ada PMPRI, ada Pemuda Katolik, ada BKRI, lalu organisasi gereja, ada Santa Ana, ada Legion Maria, ada KPTN, dan kampus-kampus yang ada, dan seluruh biaran bakti, para suster, para imam yang berada di sini, kita prediksikan sekitar 1.500 sampai 3.000 yang hadir. Yang terjadi selama ini dalam kehidupan masyarakat, ada perpecahan total dari orang-orang yang mendapat keuntungan langsung dan dari orang-orang yang mendapat dampak dari proyek. Yang kedua, kita melihat bahwa Flores khususnya Ende ini kaya dengan hasil pertanian, khususnya tanaman-tanaman umur panjang yang itu bisa hidup. Karena apa? Hujan yang terbatas, kita mengharapkan padi yang berlangsung 2 kali, 3 kali panen tidak bisa jalan. Itu kerugian yang terjadi di tanaman umur panjang, kopi, kakao, kemiri, cengkeh, produktivitas seluruh. Kita punya data sih. Kita tidak omong sembarang. Karena seringkali orang berbicara aspek teoritis, tapi aspek empiris mesti diperhatikan. Dan kami lakukan itu. Fakta lapangan menjadi dasar kuat bagi perjuangan kita dengan melihat dampak-dampak yang terjadi. Baik Romo, selain SK dari Kementerian, kita mau bersama wakil rakyat DPR dan Pemda, kita ingin supaya melihat kembali SK Menteri ESDM yang menetapkan Flores sebagai geotermal. Kenapa demikian? Karena kita melihat ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Pertama, faktor geografis. Flores atau Ende khususnya itu terdiri dari gunung-gunung, hanya menyisakan lahan yang sedikit untuk pertanian dan untuk pemukiman penduduk. Dan dampak dari pemboran geotermal ini akan bisa merusak stabilitas tanah yang mengganggu penduduk. Yang kedua, aspek dari segi aspek kependudukan, mata pencarian, hampir 78% masyarakat Endelio ini dan Keuskupan Agung Ende ini bertani, sangat bergantung pada hutan, tanah, dan air. Lalu yang ketiga, aspek sosial budaya. Kita tahu bahwa seluruh aktivitas sosial budaya yang terjadi oleh moselaki di setiap kampung itu selalu berkaitan erat dengan tanah, dengan tumbuh-tumbuhan dan pohon. Yang ketiga, faktor ekonomis. Dampak dari proyek geotermal ini kami melihat dan kami para imam sudah melakukan live-in selama 2 malam di Nebulaka Sokoria, bahwa banyak umat yang hampir 90% merasa bahwa berdampak pada tanaman, baik tanaman umur panjang yang menjadi kekasan pertanian di Ende ini, maupun tanaman-tanaman musiman ya, seperti padi, sayur-sayuran itu sangat terganggu. Dan juga air, kualitas air sangat menurun. Itu yang kita perjuangkan.
Solusi yang akan ditawarkan setelah penolakan. Solusi yang kami tawarkan, kita tahu bahwa energi baru dan terbarukan itu tidak hanya geothermal. Kami tidak menolak geothermal, tapi untuk konteks Flores, konteks Keuskupan Agung Ende, geothermal kurang pas. Ada solusi lain. Bisa energi baru dan terbarukan itu bisa air, bisa angin, bisa matahari, bisa biomasa. Itu kita bisa guna arus laut, begitu banyak. Kita sekali lagi kami tidak anti listrik. Jangan disalahkan persepsi ya. Kami tidak anti listrik. Tapi kita mau mengajak supaya pembangunan energi listrik ini tidak mengganggu seluruh ekosistem sosial, budaya, ekonomi, dan yang paling penting adalah persatuan dan kerukunan pada masyarakat Flores, khususnya di Ende, Kabupaten kita cintai. Kenapa gereja mau terlibat dalam aksi-aksi pendukung